Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Rizkawati Konta dengan nomor induk 4114220006. Saya dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Prodi Pendidikan Matematika, Universitas Negeri Gorontalo. Nah, pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar sama-sama tentang bilangan pecahan. Untuk itu, mari kita simak video berikut ini. Oke, sebelum kita masuk pada materi bilangan pecahan, di sini ada tujuan pembelajaran pada materi kita hari ini, supaya lebih jelas apa saja yang akan kita capai pada pembahasan kali ini. Baik, yang pertama itu ada siswa dapat menjelaskan pengertian pecahan sebagai bagian dari keseluruhan. Yang kedua, siswa dapat menggunakan pecahan dalam perhitungan yang berkaitan dengan uang, waktu, atau ukuran lainnya. Dan yang terakhir, siswa dapat melakukan operasi penjumlahan dan pengurangan pecahan dengan penyebut yang sama dan berbeda. Baik, langsung saja kita masuk pada materi. Nah, apa teman-teman tahu apa sih bilangan pecahan itu? Bilangan pecahan adalah bilangan yang dinyatakan dengan A per B, di mana bilangan A itu adalah bilangan bulat dan B tidak bisa sama dengan 0. Kemudian, bilangan A di sini disebut sebagai bilangan pembilang dan B disebut sebagai bilangan penyebut. Pecahan digunakan untuk menggambarkan bagian dari keseluruhan atau dari suatu unit. Baik, untuk lebih memahami, yuk simak contoh berikut ini. Dalam suatu taman terdapat 9 ekor kucing yang warna bulunya berbeda-beda. Berapa bagian setiap warna kucing? Kucing hitam berjumlah 2 dari total 9 kucing, maka hasilnya adalah 2/9. Sedangkan kucing coklat terdiri atas 3 dari jumlah keseluruhan kucing, yaitu 9, maka hasilnya adalah 3/9. Sedangkan kucing putih terdiri dari 4 kucing dari jumlah keseluruhan kucing, yaitu 9, maka hasilnya adalah 4/9. Baik, lanjut pada contoh 2. Dalam sebuah peternakan terdapat 7 ekor kelinci yang warna bulunya berbeda-beda. Berapa bagian setiap warna kelinci? Kelinci yang berwarna hitam berjumlah 2 kelinci dari jumlah keseluruhan kelinci, yaitu 7, maka hasilnya adalah 2/7. Sedangkan kelinci yang berwarna putih berjumlah 3 kelinci dari jumlah keseluruhan kelinci, yaitu 7, maka hasilnya adalah 3/7. Dan yang terakhir yaitu kelinci warna coklat berjumlah 2 kelinci dari jumlah keseluruhan kelinci, yaitu 7, maka hasilnya adalah 2/7. Baik, mudah bukan dalam menentukan pecahan? Maka pecahan dapat diartikan dengan bagian dari keseluruhan. Lanjut, ibu membeli buah semangka, kemudian dipotong menjadi 8 bagian untuk dimakan ayah, ibu, kakak, dan adik. Agar buah semangka dibagi sama rata, maka setiap orang mendapatkan 2 potong semangka. Maka bagian semangka untuk setiap orang dapat dituliskan dengan 2/8, yaitu ayah mendapatkan 2/8, adik mendapatkan 2/8, kakak mendapatkan 2/8, dan ibu mendapatkan 2/8. Jadi setiap orang mendapatkan bagian semangka sama rata. Dalam contoh ini, pecahan dapat diartikan bahwa bilangan pecahan adalah bilangan dari satu unit. Baik, lanjut pada pecahan senilai. Pecahan senilai adalah pecahan yang dituliskan dalam bentuk berbeda tetapi mempunyai nilai yang sama.
Baik teman-teman, perhatikan di sini ada 2 kue pizza yang dimana kue pertama itu dibagi menjadi 4 bagian. Sementara kue kedua dibagi menjadi 8 bagian pizza. Baik, di sini pizza pertama dipotong menjadi 1/4 bagian. Dan pizza kedua dibagi menjadi 2/8 bagian. Maka 1/4 dari pizza pertama sama dengan 2/8 dari pizza kedua. Baik, kita masuk pada perkalian bilangan asli dengan pecahan. Permasalahan, Agam akan membantu ayahnya menyiram tanaman yang ada di kebun mereka. 2 ember yang berbeda ukuran digunakan untuk mengambil air di penampungan. Air di dalam ember besar dapat digunakan untuk menyiram 2 meter persegi kebun Agam. Baik, kita cermati untuk 1 meter persegi berarti kebun ini berbentuk persegi. Panjang sisi 1 meter persegi berarti 1 meter persegi kali 1 meter persegi sama dengan 1 meter persegi. Dan jika kalau ada 2 berarti 2 meter persegi. Dan ini berlaku hanya untuk ember besar. Baik, lanjut. Ayo bereksplorasi. Perhatikan permasalahan yang disajikan di atas tadi. Lakukan eksplorasi berikut ini. Yang pertama, jika Agam menggunakan air sebanyak 5 ember besar, berapa luas kebun yang dapat disiram oleh Agam? Yang kedua, jika Agam menggunakan air sebanyak 2 ember kecil, berapa luas kebun yang dapat disiram oleh Agam? Mari kita hitung hasilnya. Yang pertama, menghitung luas kebun yang disiram dengan air sebanyak 5 ember. Perhatikan kembali permasalahan di atas tadi. Kemudian isilah tabel berikut ini untuk membantu dan memudahkan kalian dalam menyelesaikan pertanyaan tadi. Ayo kita cermati, untuk ember besar ada 1 dan luas kebun yang bisa disiram ada 2 meter persegi. Kalau banyak ember ada 5, maka 1 kita kalikan dengan 5. Dan luas kebun kita kalikan dengan 5 juga. Maka hasilnya adalah 10. Luas kebun yang dapat disiram yaitu 10 meter persegi. Luas kebun yang disiram dengan 1 ember besar air adalah 1 dikalikan 2, yaitu 2 meter persegi. Dan luas kebun yang disiram dengan 5 ember besar air adalah yaitu 5 dikalikan 2, yaitu 10 meter persegi. Baik, kita lanjut. Nomor 2, menghitung luas kebun yang disiram dengan air sebanyak 2 ember kecil. Seperti pada bagian A, kalian dapat mengisi tabel berikut untuk membantu atau memudahkan kalian dalam menyelesaikan permasalahan berikut. Banyak ember kecil yaitu 1, dan kebun yang dapat disiram yaitu 3/5. Sedangkan ember yang dipakai itu sebanyak 2 ember kecil. Maka 1 di sini kita kalikan dengan 2. Kemudian luas kebun juga kita kalikan dengan 2. Maka hasilnya adalah 6/5. Luas
kebun yang disiram dengan 2 ember kecil air adalah 2 kali 3/5. Untuk menentukan jawabannya, mari kita lakukan eksplorasi berikut ini. Baik, kita lanjut. Misalkan kebun seluas meter persegi digambarkan seperti kotak di bawah ini. Perhatikan kotak di bawah ini. Satu kotak penuh menggambarkan 1 meter persegi, sedangkan satu kotak kecil menggambarkan 1/5 meter persegi. Kemudian, arsirlah bagian yang menunjukkan 3/5 meter persegi. Baik, di sini kita akan mengarsir bagian yang menunjukkan 3/5 meter persegi, yaitu pertama, kedua, dan ini yang terakhir. Maka ada berapa bagian 1/5 meter persegi yang kalian peroleh? Jawabannya itu ada 3. Baik, kita lanjut. Arsirlah bagian yang menunjukkan luas kebun yang disiram dengan 2 ember kecil. Di sini ember pertama yaitu 3/5, maka yang kita arsir sebanyak 3 kolom. Ember kedua pun sama, kita akan mengarsir 3 kolom. 1, 2, 3. Kemudian ada berapa bagian 1/5 yang kalian peroleh? Jawabannya itu ada 6. Jadi bentuk pecahannya adalah 6/5 meter persegi. Jadi luas kebun yang disiram dengan 2 ember kecil adalah 2 dikalikan dengan 3/5, maka hasilnya adalah 6/5 meter persegi. Baik, lanjut. Di sini kita akan masuk kepada pembahasan. Eksplorasi 1.1 bagian A merupakan konsep perkalian bilangan asli yang sudah kalian pelajari sebelumnya. Perhatikan penjelasan berikut ini. Luas kebun yang disiram dengan menggunakan 5 ember besar adalah 10. Banyak ember kecil yaitu 2 dan luas kebun yaitu 6/5. Jadi kalian mengalihkan 2 3/5. Bagaimana memperoleh hasil perkaliannya? Mari simak penjelasan berikut ini. Kebun seluas digambarkan seperti kotak di samping berikut. Satu kotak penuh menggambarkan 1 meter persegi dan satu kotak kecil menggambarkan 1/5 meter persegi sebagai pecahan satuannya. Nah, pada gambar di samping kanan ini adalah gambar yang dijelaskan tadi. Kemudian gambar pada sebelah kiri adalah pecahan 3/5 meter persegi ditunjukkan oleh gambar berikut ini. Gambar yang pada di samping kiri ini yaitu 1/5 meter per kubik, 1/5 meter per kubik, dan 1/5 meter per kubik. Lanjut. Jadi, jika kalian akan mengalihkan bilangan asli dengan pecahan sejati, maka kalikan bilangan asli dengan pembilang pecahan. Kemudian, biarkan penyebut pecahan seperti semula. Bentuk matematikanya dapat kalian tuliskan menjadi A kali B per C sama dengan A kali B per C. Ayo berpikir kritis. Jika kalian mengalihkan bilangan asli dengan pecahan, hasil perkaliannya akan lebih kecil. Apakah pernyataan ini benar? Ayo kalian buktikan.
Baik, sekarang kita masuk pada perkalian pecahan dengan bilangan asli. Permasalahannya, Aga menghitung banyak pohon mangga di kebunnya. Banyaknya pohon mangga yang dimiliki adalah 15 pohon. 2/3 dari banyaknya pohon mangga tersebut adalah jenis mangga mana lagi? Berapa banyak pohon mangga mana lagi yang dimiliki Agam di kebunnya? Baik, kita lanjut. Ayo bereksplorasi. Ayo bantu Agam menghitung banyak pohon mangga di kebunnya. Banyak pohon mangga yang dimiliki Agam adalah titik-titik pohon. Nah, seperti yang kita telah bahas pada slide sebelumnya, di mana di situ ada permasalahan dan sudah tertera bahwa banyak pohon mangga yang dimiliki Agam itu adalah 15 pohon mangga. Nah, kemudian kita disuruh gambar seluruh pohon mangga yang dimiliki Agam pada kotak di bawah ini. Nah, sekarang kita akan menggambar banyak pohon mangga yang dimiliki Agam pada kotak di bawah ini. Nah, banyak pohon mangga yang dimiliki Agam itu keseluruhannya itu adalah 15 pohon mangga. Kemudian di sini berilah tanda pada 2/3 bagian dari banyak pohon mangga mana lagi. Nah, di sini kita disuruh beri tanda pada bagian 2/3 banyak pohon mana lagi. Nah, di sini saya akan memberikan tanda warna merah. Nah, di mana pohon yang dilingkari oleh tanda warna merah ini adalah tanda pada 2/3 bagian dari banyak pohon mana lagi. Jadi, banyaknya pohon mangga mana lagi yang dimiliki Agam adalah 10 pohon. Kemudian, bagaimana kalian menulis kalimat matematikanya? Diskusikanlah dengan teman sekelompok kalian. Nah, di sini yaitu 2/3 kita kalikan dengan jumlah dari seluruh pohon mangga yang dimiliki Agam, sama dengan 2 kali 15 itu 30/3, sama dengan 30/3 itu sama dengan 30 bahagi 3, maka hasilnya adalah 10. Kemudian kita masuk pada pembahasan. Masalah pada eksplorasi 1.2 di atas merupakan bentuk perkalian pecahan dengan bilangan asli. 2/3 bagian banyaknya dari 15 pohon mangga dituliskan seperti berikut ini. Ini menunjukkan bagian tertentu dari seluruh objek, yaitu 2/3 kali 15. Kalian dapat menghitung dengan membagi 3 bagian dari seluruh pohon mangga yang dimiliki, lalu mengambil 2 bagian seperti yang ditunjukkan berikut ini. Nah, terus bagaimana kotak yang berwarna merah adalah 2/3 bagian dari seluruh pohon mangga Agam. Banyaknya pohon mangga di dalam kotak merah adalah 10 buah. Lanjut, jadi banyaknya pohon mangga mana lagi yang dimiliki Agam adalah 10 pohon. Nah, seperti pada gambar di bawah ini, gambar yang berwarna merah itu adalah jumlah dari pohon mangga mana lagi yang dimiliki Agam. Kemudian bentuk perkalian dapat dituliskan seperti berikut ini. Bagian dari 2/3 pohon pada gambar di atas dituliskan, kemudian kita kalikan dengan jumlah keseluruhan dari pohon mangga yang dimiliki Agam, dan hasilnya adalah 10. Baik, kita lanjut. Mengalihkan pecahan dengan bilangan asli berarti kalian ingin mengetahui banyaknya bagian tertentu dari suatu kumpulan atau himpunan objek. Jadi, jika kalian akan mengalihkan pecahan sejati dengan bilangan asli, maka kalikan pembilang pecahan dengan bilangan asli. Kemudian, biarkan penyebut pecahan seperti semula. Bentuk matematikanya dapat kalian tuliskan menjadi seperti pada
bentuk matematika di bawah ini, yaitu A per B kali B sama dengan A kali B per C. Kemudian A, B, dan C adalah bilangan asli, dan C itu tidak bisa sama dengan 0. Selanjutnya, di video pembelajaran kali ini saya mengambil referensi dari video YouTube dan yang kedua pada buku siswa kelas 6 SD Kurikulum Merdeka. Contoh sampul bukunya seperti gambar di samping ini. Baiklah, demikian dari penjelasan pecahan dari saya tadi. Semoga video pembelajaran dari saya ini bisa membantu teman-teman dalam menyelesaikan bentuk pecahan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.